Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, para umat Dharma, kembali kita berjumpa dengan saya Natasha dan hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Suci Natasha. Ya, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan diadakan di bulan Agustus 2024 di Vihara Sukawati Prasna yang jatuh pada tanggal 25 Agustus ya, hari Minggu tanggal 25 Agustus. Nah, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru untuk tema dari upacara Api Homa bulan Agustus ini yaitu cahaya keberuntungan dan kesuksesan Surya Prabha Bodhisattva dan Chandra Prabha Bodhisattva. Langsung saja kita berbincang-bincang. Nah, Mahaguru, Adinata bulan Agustus ini yaitu Surya Prabha Bodhisattva dan Chandra Prabha Bodhisattva. Ya, Mungkin betul sekali. Mahaguru bisa menjelaskan pada kita semua siapakah sosok dari kedua Bodhisattva ini. Kalau dari namanya Surya yang saya tahu matahari, Pak Guru. Chandra bulan. Apakah emang ada hubungan antara matahari dan bulan untuk kedua bodhisattva ini, Pak Guru, sesuai ya, namanya? tentu saja ya, pasti ada hubungan dengan matahari dan bulan ya. Baik, tema dari upacara Api Homa di bulan ini itu adalah cahaya keberuntungan dan kesuksesan dari kedua bodhisattva yang merupakan pendamping dari Buddha Baisaya Guru. Oh, pendamping Buddha Baisaya Guru. Iya, betul sekali ya. Jadi beliau ini biasanya ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya Buddha Baisaya Guru gitu. Kalau bisa di altar ya, gitu. Merupakan pendamping utama gitu dari Buddha pengobatan. Ya, jadi bodhisattva Surya Prabha ya, dan ini bodhisattva Chandra Prabha ya, ini tertampak pada gambar ya, beliau adalah bodhisattva dan mereka dengan posisi berdiri, kemudian mengenakan jubah surgawi seorang bodhisattva, kemudian tangan kiri yang sebelah kirinya Surya Prabha itu dia memegang teratai, sekutum teratai yang di atasnya terdapat matahari. Ya, sedangkan Chandra Prabha ini sebelah kanannya, tangan kanannya itu memegang sekutum teratai yang di atasnya terdapat rembulan. Ya, jadi ke tangan satunya lagi ya, itu membentuk Muda Warada atau memberkahi. Gitu. Jadi memberkahi kepada banyak insan dan banyak makhluk hidup untuk bisa memberikan keberuntungan dan juga kesuksesan. Ya. Nah, mungkin kita agak kurang begitu familiar ya dengan kedua bodhisattva ini ya, gitu. Nah, karena memang juga literatur mengenai mereka berdua pun juga sangat minim, gitu ya. Nah, tapi kita memang biasanya kita suka kalau ada baca sutra-sutra ya kan, sutra-sutra dari Kuan Yin Pusa ya, atau mungkin juga sutra dari Buddha Baisaya Guru. Nah, di situ pun juga akan ada dijelaskan mengenai kedua bodhisattva ini gitu. Dan mereka berdua ini adalah bodhisattva yang mendukung dan juga menjunjung tinggi ke-12 ikrar dari Buddha Baisaya Guru. Ya, tentunya di samping mereka juga bisa memberkahi untuk kesembuhan penyakit, tapi juga bisa untuk membantu mengatasi gangguan-gangguan negatif. Begitu. Betul. Iya. Kalau matahari dan bulan berarti seperti yin dan yang ya, Pak Guru ya? Iya, betul. Yin dan yang gitu. Jadi sebenarnya yang mungkin keseimbangan juga ya, keseimbangan alam semesta, keseimbangan di dalam diri kita sendiri gitu ya, supaya kan kita juga mungkin selalu dalam kondisi keadaan sehat, kemudian juga kita selalu dapat berkahnya juga seimbang, nggak satu sisi kurang, satu sisinya terlalu berlebihan atau gimana ya. Jadi ini adalah lambang matahari dan bulan itu adalah merupakan keseimbangan yin dan yang gitu, unsur dualitas ya, bisa dibilang begitu. Sekali ya. Lalu dengan tema cahaya keberuntungan dan kesuksesan dari beliau ini apa nih, Pak Guru, untuk manfaat untuk kita semua? Iya, lebih ke matahari dan bulannya ya, gitu ya. Jadi kalau matahari kan tentunya
merupakan misalnya benda langit yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup gitu Ya. kan, karena itu kan untuk kehidupan. Ya, tanpa ada sinar matahari, ya tentunya kita pun juga akan mengalami kesulitan untuk menjalani kehidupan Iya. gitu. Kita nggak dapat energi, ya kan, nggak dapat sesuatu hawa panas dalam tubuh kita gitu kan ya. Jadi nanti kita kalau misalkan kurang energi panas itu pasti kita akan mudah mengalami penyakit-penyakit seperti itu. Sumber Ya. kehidupan juga ya. Sumber kehidupan ya, dan juga matahari juga mendatangkan kekayaan ya, gitu ya, mendatangkan lambang emas gitu. Oh iya. Ya, jadi kalau misalkan kita kayak menempatkan apa ya lambang matahari ini di tempat-tempat yang khusus di tempat kita, seperti di area kekayaan kita, gitu kan ya, area mungkin kesuksesan karir kita itu bisa menjadi berkembang, mengalami kemajuan seperti itu. Gitu. Lalu untuk yang lambang bulan tadi, Bang Guru? Kalau bulan ini lebih melambangkan keharmonisan dan juga cinta ya, bisa bilang ya, cinta dan juga keromantisan, misalnya gitu ya. Ya, jadi itu juga untuk bisa membantu mengharmoniskan hubungan ya, khususnya ya hubungan antara pasangan ya, suami istri gitu ya. Nah, supaya ya ada keharmonisan, dengan adanya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga itu ya, tentunya itu juga akan bisa mendatangkan keberuntungan gitu ke dalam diri mereka masing-masing, ke dalam rumah gitu ya. Jadi kalau misalkan hubungan rumah tangga itu dalam kondisi baik, selalu damai, tenang, bahagia, ya kan? Tentunya juga rezekinya, juga kesuksesan juga itu akan selalu datang menghampiri mereka. Itu sangat mempengaruhi ya, Mbak Guru ya. Sangat berpengaruh Saya kalau misalkan orang dulu tuh bilang suka sama guru, orang tua ya bilang ya, oh rumah tangga itu kalau banyak ribut nanti banyak pusing gitu ya, rezeki betul, jauh. rezeki jauh. Iya, itu benar memang. Iya. Kenyataannya memang seperti itu. Pengaruh karena eh, mempengaruhi ya Feng Shui dan juga Hong Shui bagi lingkungan sekitar kita. Jadi matahari dan bulan ini itu sangat pengaruhnya sangat besar sekali, perannya sangat besar sekali di dalam keseimbangan ataupun Feng Shui dalam lingkungan diri kita dan juga lingkungan tempat kita. Jadi makanya bisa memberkahi dengan sesuai tema tadi ya, cahaya keberuntungan dan kesuksesan Kesuksesan. untuk kita dan juga termasuk keluarga kita juga ya, Pak Guru ya. Betul. Api Homa kali ini juga merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan amanat dari Buddha Amitabha. Ya, ini pernah dijelaskan oleh Betul. Maha Guru ya sebelumnya. Nanti seperti biasa ya, Maha Guru, seperti yang waktu itu nanti Maha Guru akan memandu visualisasinya ya seperti itu. Iya. Lalu akan memberikan buah kebajikan ini secara spiritual ya. Secara spiritual untuk donatur utama, tapi juga ada secara fisiknya, yaitu dalam berupa ini ya. Nah ini, kalau yang sebelumnya itu mendapatkan liontin ya. Waktu itu ada acara yang Buddha Sakyamuni mendapatkan liontin emas dari Buddha Sakyamuni, gambar Buddha Sakyamuni gitu. Nah ini adalah juga merupakan edisi pengumpulan buah kebajikan yang nantinya di dalam upacara api homa itu akan mendapatkan fisik dari buah kebajikannya dalam bentuk emas gitu. Jadi emas ini berbentuk sebuah apel gitu, dan di tengahnya itu terdapat tulisan Mandarin Wang Jingzi ya, dan buah kebajikan. Jadi ini artinya adalah buah kebajikan yang diberikan oleh Buddha Amitabha kepada Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning di saat beliau itu telah melakukan kebajikan, seperti ada penyelamatan, menolong insan, menolong makhluk hidup yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi biasanya Buddha Amitabha memberkahi buah kebajikan itu kepada para bodhisatwanya, kepada para keluarga teratainya yang biasanya tuh akan kumpul di setiap tanggal 8 lunar ya di istana bagian dalam Sukawati Loka gitu. Jadi ya dari hasil buah kebajikan itu yang diterima oleh para bodhisatwa, oleh Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning,
itu diamanatkan oleh Buddha Amitabha untuk memberikan kepada donatur utama gitu untuk edisi pengumpulan buah kebajikan ini. Iya, bagus sekali ya. Jadi fungsi dari buah kebajikan itu, ya itu yang pertama untuk meningkatkan spiritual, kemudian untuk penyembuhan penyakit, mungkin ada penyakit yang mungkin mendadak yang maksudnya yang ada baru terjadi atau gimana gitu ya. Nah itu bisa berfungsi gitu kan. Nah itu juga bisa untuk jodoh mereka untuk bisa terlahir ke Sukawati Loka kelak gitu. Jadi jaminan untuk terlahir ke Sukawati Loka seperti itu. Ya biasanya kalau misalkan untuk satu api homa itu untuk donatur utama itu kan biasanya ada diisi nama-nama donatur sekeluarga ya Iya. gitu ya. Jadi untuk nama yang paling ditaruh di atasnya itu yang berhak menerima buah kebajikannya gitu. Ya jadi kalau misalkan sesuatu saja ada diri sendiri ataupun keluarga yang mungkin mau mendapatkan berkah buah kebajikan itu nanti bisa dimohonkan untuk dijadikan yang utama di atas lingpai biasanya begitu. Seperti itu ya. Banyak juga yang bertanya nih Mbak Guru, mungkin siapa dari keluarga mereka nih, siapa yang lebih baik menerima buah kebajikan ini? Apakah yang secara mungkin didahulukan yang untuk mungkin keluarga yang kurang sehat, atau mungkin untuk keluarga yang dia melatih diri, jadi supaya eh, pelatihan dirinya meningkat sehingga bisa kelak bisa membantu banyak insan. Nah, ini masih banyak pro dan kontra nih Mbak Guru ya, bagi yang sudah mengalami Ya, ini. Jadi, "Oh siapa ya? Saya mau kasih siapa ya?" Satu sisi mungkin namanya keluarga pasti kan, oh mungkin yang udah tua, apa, pasti banyak banyak sakit kan Mbak Guru ya. Maksudnya betul, bukan betul. nggak dalam kondisi fit gitu. Tapi satu sisi di keluarga itu juga, tapi kan saya melatih diri gitu ya. Nah ini masih banyak, ini lebih baik yang mana gitu. Nah ini Sebenarnya sih semuanya mhm, penting ya, iya, ya semuanya apa ya, utama lah gitu mhm, kalau bisa dibilang gitu ya. Cuman biasanya kan pasti kita akan mengetahui mana yang lebih urgent-urgent gitu kan, mana yang lebih lebih mendesak misalkan gitu ya. Mungkin pada saat itu mungkin ada keluarga yang sakit gitu kan ya, yang mungkin itu lebih mendesak gitu kan. Itu mungkin kita bisa boleh persembahkan buat eee, beliau dulu gitu kan. Nah, kalau misalkan tidak ada hal seperti itu, yang selanjutnya itu adalah mungkin kita yang melatih diri gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan kita ada peningkatan dalam spiritual, mhm, kita sebagai pelatih diri itu kan kita meng-cover keluarga iya, biasanya, ya kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang kurang baik, negatif, biasanya kita yang menjadi tameng awal untuk bisa meng-cover itu gitu. Jadi pondasi kita sebagai pelatih diri itu bisa diutamakan juga gitu untuk menerima buah kebajikan tersebut gitu. Cuman yang di sini yang penting adalah satu buah kebajikan heeh. itu biasanya diinikan untuk satu kebutuhan ataupun aspek yang dibutuhkan oleh insan tersebut. Oh nggak bisa banyak ya Mbak Guru Nggak ya? bisa. Ini mau ini gitu kan Nggak manusia. bisa, ya. Soalnya kan biasa kalau misalkan saya BSPK gitu kan, kalau menerima buah kebajikan dari Buddha Amitabha, terus itu saya gunakan untuk peningkatan spiritual, itu satu buah kebajikan hilang, begitu ya. Dan seperti saya memberikan kepada donatur gitu kan, itu saya berikan kepada mereka, itu satu buah kebajikan hilang. Oh, Saya berarti berkurang buah kebajikan saya iya. gitu, ya kan. Nah, biasanya buah kebajikan yang diterima oleh eee, donatur ya, itu berfungsi untuk diri dia sendiri, gitu ya. Nah, biasanya cuman kalau misalkan ya mungkin dia punya, apa ya, pencapaian tubuh dharma dia sudah muncul gitu kan ya, terus dia pun juga udah bisa Bodhisattva Buddha Amitabha atau apa gitu ya. Nah, dia punya buah kebajikan itu dia bisa persembahkan buat orang yang, Membutuhkan ya keluarga yang dia butuhin, keluarga ya. keluarga ya. Mungkin Keluarga dalam yang dia butuhkan. kondisi yang urgent kali ya Mbak Guru ya? Iya, seperti itu. Nah lalu nih banyak banyak sekali nih Mbak Guru yang bertanya ya, kalau yang menerima buah kebajikan itu untuk spiritual Mbak Guru. Nah banyak yang bertanya gini Mbak Guru, jadi dalam spiritual ini nanti apa yang akan terjadi gitu Mbak Guru dalam spiritual? Maksudnya apakah Biasanya akan mengalami peningkatan-peningkatan, peningkatan gitu ya? kemajuan-kemajuan dalam spiritualnya. Spiritual ya? Iya. Tapi kemajuan-kemajuan ini Kayak misal
berhasil, misalkan dia sedang stuck dalam ujian tertentu gitu kan ya, dan di saat dia menggunakan itu dia punya buah kebajikan untuk spiritualnya, maka ini biasanya akan bisa dia lewatin gitu. Ujiannya dia bisa menemukan kuncinya, kemudian dia bisa dapat keberhasilan itu. Salah satu contohnya seperti itu. Sama itu ya, Mbak Guru ya. Jadi, apakah ada juga yang bertanya apakah bisa buka cakra nih, Mbak Guru? Ya itu maksudnya pendekatan spiritual itu bisa berbagai macam Oh, iya, gitu ya. iya. Bisa Efeknya ya maksudnya, Mbak Guru? bisa kelancaran nadi-nadi ya kan, bisa kamu memasuki terminal tertentu gitu kan ya. Kemudian kamu mungkin juga bisa cakra-cakra kamu salah satunya termurnikan, bisa terbuka ya kan. Nah, kamu bisa melewati ujian gitu kan. Itu semua ya tergantung kamu sudah nyampainya kemana. Maka itulah yang akan terbuka biasanya begitu. Jadi seperti di booster ya gitu, Mbak Guru? Ya, Cara semacam kerjanya seperti itu ya? booster ya betul. Ya, jadi ketika saat itu posisi di mana ya dia akan booster untuk naik di level sekitar itu kan ya, Mbak Guru? Iya, kayak contohnya waktu itu saya pernah mengalami kesulitan dalam melewati satu ujian ya. Jadi pas di saat saya menghadiri perjamuan, nah saya mau menggunakan buah kebajikan itu ya untuk dilemparkan ke atas yang Buddha Amitabha ini kan teratainya kan terbalik seperti ini kan. Jadi membesar, kemudian mereka yang mau meningkatkan spiritual dilempar ke atas, kemudian buah kebajikan itu berubah menjadi sinar, langsung sinar itu menyorot ke diri saya gitu. Nah, jadi itu pas di saat menerima itu, ya kemudian ya setelah melatih diri, ya ada kemajuan-kemajuan. Kemajuan ya. Itu ya saja ya, mungkin bagi para umat yang masih bingung mengenai manfaat dari buah kebajikan ya, lalu bagaimana cara buah kebajikan itu bekerja ya, baik dalam spiritual seperti itu ataupun yang lainnya. Makanya hal ini merupakan suatu kesempatan yang sangat luar biasa sekali dan ya bisa dibilang buat kita yang mungkin belum seperti kalau Maha Guru kan beliau adalah bodhisatwa dari Buddha Amitabha ya. Beliau tentu bisa memiliki buah kebajikan tersebut. Tapi mungkin bagi para umat sedharma yang belum berkesempatan demikian, sangat sulit ya tentunya Maha Guru ya. Karena memang syarat dan ketentuan berlakunya adalah Bodhisatwa harus Buddha menjadi Amitabha. bodhisatwa Buddha Amitabha. Makanya Dan juga tidak hanya bodhisatwa juga, tapi juga harus menjalankan iya. misinya Harus sebaik-baiknya. berbuat kebajikan, suatu Betul. kebajikan. Gitu. Kalau dulu waktu masih dibimbing oleh Censho Kuanim, di saat saya melakukan kebajikan, menolong makhluk hidup atau apa, itu kadang dibantu guru. Ya kan, bantu guru, kemudian saya akan merasakan aura yang sangat kuat. Jadi saya tahu, oh ini ada sesuatu hal gitu kan ya. Tapi di saat mandiri tidak bisa seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada guru lagi ya harus peka ya, harus peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi gitu, baik lewat mimpi, lewat meditasi, lewat kehidupan sehari-hari, itu harus peka gitu kan. Jadi dengan kepekaan itu baru bisa nyambung, oh ternyata ada sesuatu hal yang harus menjalankan misi seperti itu. Ya. Lalu mungkin satu pertanyaan terakhir nih Mbak Guru, yang pernah juga ditanyakan ya Mbak Guru, ke saya. Mungkin ya, ini ke Mbak Guru tidak berani ya ke saya ya. Saya yang bingung. Jadi ketika Mbak Guru memberikan, berarti kan buah kebajikan Mbak Guru berkurang ya. Katakan misalkan Mbak Guru punya 20 misalnya ya, lalu berkurang dikasih 5 berarti tinggal 15 gitu ya. Lalu pertanyaannya, apakah tidak sayang Mbak Guru? Nah, apakah oh, tapi kan tuh susah dapetnya, apa Mbak Guru bener-bener mau nih kasih ke kita gitu Mbak Guru ya, dari edisi buah kebajikan ini. Oh ya. Berkurang ya Mbak Guru? Iya, tentu berkurang gitu ya. Tapi ya dari situ ya saya sendiri pun juga harus giat untuk melakukan kebajikan gitu kan, menjalankan misinya. Jadi bukan berarti udah mandiri, udah selesai pelatihan metode, udah tinggal nunggu apa ya masa hidup kamu berakhir gitu kan ya. Jadi kamu ya udah santai-santai, udah nggak usah melakukan kebajikan lagi, tidak gitu kan. Jadi dari sini pun juga Buddha Amitabha melihat apakah saya tetap bisa menjalankan misinya nggak gitu kan, gitu. Dan apapun amanat dari Buddha Amitabha sebagai bodhisatwa beliau, saya pun juga akan menjalankan dan merealisasikannya gitu dengan senang hati tentunya.
Ya, setuju ya. Keulas asihan dari mak guru kita yang berkenan, memberikan buah kebajikan yang sulit didapat ya, bisa dikatakan sulit dapat. Tidak cuma-cuma itu ya, Mak Guru Tidak dapatnya ya. cuma-cuma. Butuh perjuangan, mungkin ketika lagi melakukan penyeberangan pasti, banyak kan Ada rintangan-rintangannya, penderitaan, penderitaannya gitu pengorbanan. ya, ada merasakan mungkin kesakitan. Nah, itu semua dilalui, namun ya seperti pedoman ya istilahnya ataupun, seperti kita tahu seorang bodhisatwa kewelasasihannya ya bagaimana, nah ini semua diberikan kepada Sesung Sece yang berjodoh dan bisa, mendapatkan buah kebajikan tersebut ya. Untuk di Flash Flyer, saya akan bacakan lagi manfaat upacaranya, memberkahi kesuksesan dan kewelastasihan, ya, lalu menarik keberuntungan dan meningkatkan kebijaksanaan, menyeimbangkan energi yin dan yang dalam diri, ya, seperti tadi yang kita bicarakan ya, seperti lambang bulan dan matahari tersebut, lalu menyembuhkan penyakit dan menangkal energi negatif, mewujudkan harapan-harapan baik, membebaskan diri dari rasa khawatir, menghilangkan kesedihan dan penderitaan, menciptakan kedamaian dan ketentraman batin, menenangkan hidup dan menghilangkan stres, lalu yang terakhir menciptakan keharmonisan dan keromantisan. Nah, ya, Ya. bagi Susuce yang ingin berjodoh dengan upacara yang hari ini dapat melakukan mengambil paket donatur ya. Ada beberapa paket. Yang pertama donatur utama untuk upacara Pihoma, Surya Praba dan Chandra Bodhisatwa itu akan mendapatkan yang ini tadi ya, yang emas Buah berbentuk kebajikan ya, fisik dari buah emas. kebajikan dari emas ya. Lalu untuk donatur 2 akan mendapatkan liontin ya. Liontinnya ini gambarnya matahari dan bulan gitu ya. Nah, lalu untuk tadi donatur 2 ya, donatur cahaya keberuntungan kesuksesan Surya Prabha dan Chandra Prabha Bodhisatwa mendapatkan liontin. Lalu yang ketiga dana upacara sukarela. Nah, untuk penulisan link Pi dan formulir seperti biasa dapat menghubungi Sece Yang Anin. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk upacara Api Homa di bulan Agustus ini. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk sesuci semua di rumah. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Ami Tofo. Tofo.